Oke, sahabat tani, banyak pertanyaan yang masuk, tetapi di antaranya ada pertanyaan yang luar biasa yang bagus untuk diketahui oleh semua orang. Dan video ini adalah Q&A episode ke-14 bersama seri Silansar. Sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. BAM! Dan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya, saya doakan mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi, amin. Dan kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Dari akun Kohle Jogja. Beberapa tanaman kebun saya kerdil dan gak bisa move on semenjak saya iseng-iseng menggunakan sintetis. Bagaimana supaya tanaman saya bisa move on dan gak kerdil? Oke, baik, supaya bisa move on itu tuh jawabannya gampang loh ya sahabat tani, yaitu apa? Yaitu jangan mengenang masa-masa indah bersama dirinya. Oke, soal kerdil. Pertama, Anda perlu pahami dulu bahwa baik pupuk organik maupun sintetis itu tuh semua berawal dari tanah yang sehat. Bahkan, sadar nggak kita? Kalau tanahnya sehat, maka nggak dipupuk pun maka tanaman pasti bisa tumbuh dengan baik. Bener nggak? Maka cek dulu deh apa aja kira-kira faktor yang mempengaruhi dari kesehatan tanah kita. Pertama, yaitu soal pH tanah. Lahan yang Anda lihat ini ya sahabat tani, sebelum saya pindah ke desa ini tuh tahun 2020 lalu, itu tuh waktu kami cek tingkat keasamannya ternyata cuma 4,5. Dan setelah kita lakukan perlakuan sedemikian rupa dengan cara tertentu, ternyata pH-nya bisa naik menjadi 6,5. Dan coba lihat aja kira-kira gimana tanamannya sekarang, mantap kan? Dan buat Anda yang penasaran bagaimana sih perlakuan dan pemupukannya, maka ada kok videonya, silahkan tonton pada video yang ini. Kemudian yang kedua ya sahabat tani, yaitu soal kandungan bahan organik di dalam tanah kita. Nah, sadar nggak kita, sebagus-bagusnya yang namanya mie instan, tetap lebih baik makan nasi, bener nggak? Boleh sih, boleh aja ya sahabat tani kita tuh makan mie instan. Tetapi ya tetap lebih bagusan makan nasi. Dan sepengalaman kami ya sahabat tani bersama mitra kami tuh namanya Bahrudin, dengan pemupukan organik sebagai dasaran ternyata bisa memperawet tanaman dan juga memperpanjang dari usia hidup tanaman kita. Coba deh ya sahabat tani cek apa kata beliau yang satu ini, silakan. Oh, ini ada rahasia orang ada nanam timun. Petikannya sampai 30 kali. Setelah saya tanya, ternyata rahasianya adalah pupuk kandang yang banyak penggunaannya. Berapa banyak tuh, Pak? 6 borongan sekitar 110 karung. Dan pupuk kimianya cuma sedikit. Iya. Rahasianya. Baru kita tambahkan unsur tambahannya, yaitu pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi dan juga zat pengatur tumbuh seperti ZPT Gibberellin. Dan mungkin Anda bertanya kenapa Gibberellin? Ya karena Gibberellin itu dapat memacu pertumbuhan tanaman menjadi lebih tinggi, dan penjelasan detailnya soal Gibberellin ini maka sudah ada videonya kok di channel ini, silahkan tonton pada video yang ini, oke? Pertanyaan kedua. Dari akun Uswah Hasanah. Saya pak kebun kopi. Memupuk kopi biar awet itu pupuk perakaran, misal pupuk NPK atau pupuk daun? Oke, menarik. Mending pupuk NPK atau mending pupuk daun? Nah, tahukah Anda bahwa ternyata tidak semua tanaman itu cocok loh ya sahabat tani dilakukan pemupukan daun. Sekarang coba deh jawab pertanyaan saya berikut ini. Mana di antara tanaman berikut ini yang tidak cocok diberikan pupuk daun? A. Kopi. B. Durian. C. Mangga. D. Semua tidak cocok. Ayo, apa? Apa jawabannya? Jawabannya adalah D. Semua tidak cocok. Kopi, durian, mangga, dan tanaman sejenisnya itu merupakan tanaman yang masa hidupnya tuh lama ya sahabat tani, ya enggak? Dan otomatis juga bisa berbuah berulang kali, benar? Pertama,
kalau diberikan pupuk semprot, pertanyaan saya, emang nyampe tuh kira-kira nozzle sprayer kita buat nembak ke seluruh daun tanaman? Enggak kan? Kemudian yang kedua, yang namanya pupuk semprot itu maka frekuensi penyemprotannya juga harus sering. Emang mau tuh Anda nyemprot tanaman Anda yang tahunan itu tuh seminggu sekali, mau nggak? Ya enggak kan? Maka solusinya adalah dengan memberikan pupuk yang sifatnya slow release atau lambat dari pelepasannya. Misal pupuk NPK misalnya, atau pupuk TSP atau pupuk slow release lainnya gitu ya sahabat tani, yang diaplikasikan secara melingkar pada tanaman kita itu jauh-jauh lebih efektif dan efisien waktu gitu ya sahabat tani. Dan sebaliknya, kalau Anda nanam tanaman yang macam kayak bayam misalnya sahabat tani, yang usia panennya itu berapa? 21 hari ya sahabat tani, dan Anda pakainya tuh pupuk yang sifatnya slow release, maka pupuknya baru lepas, tanamannya udah mau panen lah, siapa yang mau makan coba? Atau misal Anda ngasih pupuk TSP apa SP36 misalnya buat tanaman padi yang 14 hari lagi mau panen, maka siapa yang bakal mau makan coba? Rumput. Jadi pemahaman tentang kecepatan lepas dari suatu pupuk dan tanaman yang Anda tanami itu bakal menentukan tepat tidaknya pupuk yang Anda berikan, gitu jawaban saya sahabat tani. Mantap. Pertanyaan yang ketiga dari akun Kami Sama, supaya memadukan unsur organik dan sintetis, apakah dalam penyemprotan pupuk sintetis bisa dibarengin dengan pupuk organik? Oke, jawaban saya belum tentu. Nah, ada pupuk organik tertentu yang diaplikasikan pada daun tanaman dan ada yang diaplikasikan pada perakaran tanaman. Dan contoh yang diaplikasikan pada daun tanaman itu misal bakteri fotosintesis, dan yang diaplikasikan pada perakaran itu adalah PGPR, Jakaba, pupuk organik yang terbuat dari urin, dan lain sebagainya gitu ya sahabat tani. Dan tahu nggak Anda bahwa pupuk organik yang difermentasi dengan bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces itu jangan dicampur dengan pupuk yang ada kandungan sulfurnya, misal Ponska Plus misalnya, atau Merauke Mag S atau magnesium sulfat gitu ya sahabat tani yang punya Pak Tani. Kemudian pupuk ZK misalnya, atau pupuk SOP-nya Merauke gitu ya sahabat tani, itu punya kandungan sulfur di dalamnya. Karena pernah saya cobakan gitu ya sahabat tani, ternyata bakterinya nggak tahan tercampurkan dengan jenis pupuk yang ada kandungan sulfurnya. Jadi kalau Anda aplikasikan pupuk dengan metode semprot, Anda bisa temenin dengan bakteri fotosintesis. Kalau menggunakan sistem kocor, Anda bisa campurkan dengan Jakaba atau PGPR, itu boleh. Dan ingat ya sahabat tani, yang penting tidak dari fermentasi Lactobacillus dan juga Saccharomyces. Dan saya juga sudah teliti loh ya sahabat tani, ternyata Jakaba itu kuat loh ya sahabat tani, tercampur sama insektisida berbahan aktif BPMC. Dan tahu nggak Anda, ternyata 3 jam dia tuh nggak mati loh. Hebat kan? Jadi kalau itu saya bilang boleh dicampur asal memenuhi syarat yang tadi udah saya sebutin gitu ya sahabat tani. Dan ini versi saya loh, kalau memang ternyata kedepannya ada penelitian yang lebih resmi misalnya yang ternyata nggak sama hasilnya dengan yang saya lakukan, maka boleh kok infokan ke saya biar kita sama-sama buat mengedukasi masyarakat Indonesia, oke? Dan kita lanjut pada pertanyaan yang keempat dari Bapak Hulman Panjaitan. Apakah pemberian garam pada tanaman bisa menggantikan urea? Oke, cukup menarik. Bisa nggak kira-kira garam menggantikan urea? Nah, gini deh ya sahabat tani, apakah kira-kira ketika seseorang ditinggalkan pujaan hatinya, lalu bisa langsung tergantikan dengan orang lain? Ya enggak kan? Mantan ya mantan, yang baru yang baru, ya enggak? Nah, sama juga dengan urea. Kandungannya apa? Nitrogen. Bisa nggak kira-kira diganti dengan garam yang kandungannya adalah natrium dan klorida? Nah, mungkin bisa sih, bisa ya sahabat tani, tetapi hanya sementara. Tetapi tetap yang namanya unsur mikro itu nggak bakal bisa menggantikan yang namanya unsur makro, kecuali membarengin. Nah, dengan sedikit melakukan substitusi atau pergantian itu masih bisa gitu ya sahabat tani. Dan berapa sih kira-kira dosis garam yang pernah kami teliti? Maka silakan ya sahabat tani tonton pada video yang ini, oke? Dan kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan kelima dari akun Wahyu Wahyuni. Apa saja alat yang perlu dimiliki oleh petani? Tolong jelasin yang sederhana-sederhana aja.
Sebenarnya banyak banget ya sebetulnya alat yang perlu dimiliki. Tetapi kalau punya semua, pasti perlu modal, ya enggak? Maka sebelum saya sebutin apa aja alat yang perlu Anda miliki, Anda tuh mesti paham dulu bagaimana sistemnya. Jadi teman-teman di sini kita lakukan edukasi gitu ya sahabat tani, supaya punya alat itu nggak mesti semua. Bisa aja dengan sistem patungan. Misal dalam bentuk kelompok misalnya, atau kelompok tani misalnya. Saya ambil contoh 5 orang gitu ya sahabat tani, dan 1 orang kumpulan anggaplah Rp100.000. Maka kalau 5 orang jadi berapa? 500.000 ya enggak? Nah, kalau ada uang 500.000 itu, maka alat yang bisa Anda belikan itu misalnya pertama pH meter air buat ngukur kadar keasaman larutan. Harganya tuh kisaran 50-75.000. Kedua, ppm atau EC meter buat ngukur kadar ppm dan EC larutan. Harganya kisaran 50-75.000. Ketiga, bagan warna daun buat ngukur kadar nitrogen pada tanaman kita, dan harganya tuh kira-kira 100.000. Atau kalau mau yang lebih ekonomis, maka Anda bisa download di internet, kemudian simpen di handphone Anda. Nanti tinggal sesuaikan aja ya sahabat tani warna daun tanaman Anda dengan bagan warna daun yang udah ada simpen di handphone Anda. Kemudian keempat, yaitu pH meter tanah buat ngukur kadar keasaman tanah pertanian Anda. Harganya kisaran 275 sampai 300.000. Dan kalau Anda mau beli di saya itu juga ada kok, dan link pembeliannya saya taruhkan pada kolom deskripsi video ini, oke? Nah, cukup itu aja ya sahabat tani. Kecuali Anda patungannya tuh lebih banyak, misal masing-masing 200.000 misalnya, maka ada lagi alat yang namanya moisture meter buat ngukur kadar air dari biji-bijian, misal kayak gabah misalnya atau jagung misalnya. Dan pas banget buat Anda yang kepengen tahu berapa sih tingkat kekeringan dari biji-bijian tersebut. Sampai alat yang lebih mahal, yaitu misal kultivator, itu juga bisa loh buat menggemburin bedengan-bedengan Anda. Intinya gini ya sahabat tani, ini saran saya. Kalau Anda tuh ada rezeki, misal habis panen misalnya, maka jangan sikat gitu aja, tapi sisihkan sedikit buat ditabung untuk membeli alat. Dan lama-kelamaan alat yang mahal juga pasti bisa kebeli. Maka ingat ya sahabat tani, pepatah mengatakan menabung itu pangkal kaya ya sahabat tani. Oke, mantap. Dan kita lanjut pada pertanyaan yang keenam dari Bapak Santoso R. Apakah sudah nasib petani apa-apa serba naik tetapi harga jual nggak naik-naik? Oke, buat Bapak Santoso dan teman-teman semua, bedakan antara nasib dan juga ketetapan. Tahu nggak? Ketetapan artinya adalah apa yang sudah ditetapkan olehnya, ya enggak? Sedangkan nasib itu masih bisa diubah asal kitanya mau berubah. Dan saya yakin semua agama juga pasti setuju bahwa Tuhan tidak akan mengubah suatu keadaan jika memang orang itu atau kaum itu sendiri tidak mau berubah, ya enggak? Banyak petani yang saya bilang mohon maaf gambling gitu ya sahabat tani, karena nggak punya perencanaan atau analisa dulu sebelum dia tanam. Akhirnya panennya bareng, coba akhirnya biar gitu loh, harganya jatuh. Tetapi kalau direncanakan dulu atau dianalisa terlebih dahulu, bulan-bulan apa aja sih kira-kira yang kemungkinan harga komoditi tertentu itu naik, maka kita tinggal sesuaikan aja ya sahabat tani. Maka kemungkinan yang kita dapat itu juga harganya bisa jauh lebih baik. Dan sektor pertanian itu tuh semuanya berpola loh ya sahabat tani. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang kebutuhannya itu banyak, dan ada bulan-bulan tertentu yang kalau panen itu pasti barengan. Nah, supaya kita bisa belajar bersama, maka boleh tulisin di kolom komentar ya sahabat tani, biar kita bisa diskusi bersama bulan-bulan apa ajakah semua itu. Oke, silahkan tuliskan. Dan soal ini saya ingat banget ya sahabat tani, saya dulu diajarin guru saya itu namanya Tung Desem Waringin, dan saya belajar dari beliau udah tahun 2011 lalu, dan setiap seminar-seminar juga pelatihan-pelatihan beliau saya ikutin gitu ya sahabat tani. Dan saya ingat banget apa kata beliau, coba, usaha kalau nggak tahu bakal untung apa enggak, itu namanya judi, kata beliau.
Tetapi usaha yang sudah dianalisa dulu, sudah tahu hitung-hitungannya terlebih dahulu, maka itu namanya adalah sebuah bisnis. Jadi hidup ini tuh adalah pilihan. Anda mau tanam apa itu pilihan Anda, dan Anda bahkan mau nyambil itu juga pilihan Anda. Misal Anda nanam cabai misalnya, kemudian Anda juga gulakan sayur gitu ya sahabat tani, itu boleh kok. Intinya hidup ini pilihan, maka pilihlah yang sudah teranalisa dan sudah terencana dengan baik gitu ya sahabat tani. Dan ngomong-ngomong soal pilihan, bahkan saya berkiprah di dunia YouTube yang sedang Anda lihat sekarang ini juga penuh analisa loh ya sahabat tani. Kenapa coba? Saya nggak mungkin loh berinvestasi kepada kamera yang bagus seperti yang Anda lihat sekarang, kemudian beli komputer dengan spek yang lebih tinggi juga, kalau tidak menganalisa dahulu bagaimana sih kemampuan saya, bagaimana sih kompetitor saya. Banyak orang yang rugi jadi YouTuber gitu ya sahabat tani, jual murah semua peralatannya coba, gara-gara nggak laku dan gagal. Tetapi kalau saya itu benar-benar saya perhitungkan. Alhamdulillah saya punya lisensi International Neurolinguistic Programming, kemudian saya juga punya sertifikasi level master dari Public Speaking yang disertifikasi langsung oleh lembaga nasional. Dan saya alhamdulillah SD, SMP, SMK, kemudian D4, kemudian S2 itu tuh juara terus gitu ya sahabat tani. Makanya saya tahu bagaimana kompetensi yang saya miliki dan bisa mengukur bagaimana sih kompetitor saya. Dan banyak orang yang bilang kayak gini, alah, ngapain ikut-ikut seminar kayak gitu? Ngapain ikut-ikut pelatihan yang kayak gitu? Ngapain kuliah sampai S2? Bahkan teman PNS saya bilang kayak gini, kamu kan orang perten, ngapain ngambil ekonomi manajemen katanya. Lah, kalau saya dengerin kata-kata orang ya sahabat tadi, mungkin nggak bisa maju. Dan mungkin nggak saya bakal mendapatkan penghargaan tingkat nasional tahun 2021 kemarin. Maka hidup ini adalah pilihan ya sahabat tani, dan kitalah yang menentukan bagaimana jalan dari kehidupan ini, benar? Dan sebagai gambaran, hasil dari orang pertanian yang kebetulan belajar soal ekonomi manajemen, akhirnya saya punya investasi pertanian ya sahabat tani yang dikerjakan sama teman-teman saya yang ini. Kemudian saya juga punya warung ya sahabat tani yang alhamdulillah udah jalan selama 5 tahun. Dan saya juga punya YouTube yang sudah di-subscribe sebanyak berapa orang? 365.000 ya sahabat tani dalam kurun waktu yang tidak lama. Semua karena kita tuh menyadari bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kitalah yang menentukannya. Maka pilihlah pilihan yang terbaik untuk kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang punya akun netizen YouTube atas komentarnya yang saya bilang sangat-sangat luar biasa. Ini saya bacakan ya sahabat tani. Saya pribadi 2 tahun kesini ada 2 metode yang saya pakai, antara pupuk NPK dan full organik di kebun durian. Untuk saat ini saya akui yang organik benar-benar daun hijau, nggak berhenti terubus. Dan banyak belajar dari channel Bapak ini, dan nggak kerasa dari 900 subscriber sekarang sudah 350.000 lebih. Wow, saya ucapkan terima kasih yang luar biasa ya sahabat tani atas support Anda semua. Karena berkat Anda semua, channel ini bisa berkembang, dan karena Anda semua juga api semangat di channel ini terus berkobar. Dan ini real loh ya sahabat tani, dirintis oleh modal pribadi, dan saya nggak pernah bergantung dengan orang lain, nggak gitu ya sahabat tani. Oke, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa membawa pertanian ini menjadi lebih maju, jaya, dan lebih luar biasa lagi. Dan buat Anda yang punya acara baik di kampus-kampus misalnya, atau lembaga-lembaga, atau instansi-instansi, atau korporasi misalnya yang ingin mengundang kami sebagai narasumber, boleh kok ya sahabat tani, silakan kontak di nomor yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih, silakan klik tombol jempolnya yang banyak, dan setelah ini ada 4 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Terima kasih, saya Rizali Ansar, saya ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.